Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dengan Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Yosi Jumarlis dengan NIM 0423678862. Selanjutnya dengan saya sendiri, Stevi Monica dengan NIM 0423682555. Dan yang terakhir teman saya, Wahyu Dwi Ulfani dengan NIM 0423677783. Etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis adalah salah satu kajian penting dalam Islam. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, dan moralitas. Di dalam Islam, bisnis bukan semata mencari keuntungan di dunia. Prinsip berbisnis harus sesuai dengan kaidah dan tuntutan Al-Quran dan hadis, karena urusan bisnis bukan hanya selesai di dunia, tapi berdampak pada akhirat. Teori-teori etika bisnis menurut para ahli. Perkembangan tentang etika dalam dunia bisnis mulai dibahas secara ilmiah pada sekitar tahun 1970-an di Amerika, Eropa Barat, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Kemudian mulai membahasnya secara serius pada tahun 1980-an. Terus berkembang hingga saat ini, seiring berkembangnya industrialisasi, liberalisasi, dan suasana politik di dunia dan dominasi sistem ekonomi di dunia. Dalam sistem etika barat ini ada 3 teori etika yang akan dibahas. Yang pertama, teleologi. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini mendasarkan pada 2 konsep, yaitu yang pertama konsep utility atau manfaat, yang kemudian disebut utilitarianisme, artinya pengambilan keputusan etika yang ada pada konsep ini dengan menggunakan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Teori keadilan distribusi atau distributive justice, atau keadilan yang berdasarkan pada konsep fairness. Yang kedua, deontologi. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant. Ini mengatakan bahwa keputusan moral harus berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip universal, bukan hasil atau konsekuensi seperti yang ada dalam teori teleologi. Dalam teori ini terdapat 2 konsep. Yang pertama, teori keutamaan atau virtue etis. Dasar dari teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia saja, akan tetapi seluruh manusia sebagai pelaku moral. Yang kedua, hukum abadi atau eternal law. Dasar dari teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus didasarkan pada ajaran kitab suci dan alam. Terdapat 5 teori. Yang pertama, personal libertarianism, yang dikembangkan oleh Robert Nozick, di mana perbuatan etika diukur dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada untuk kemakmuran mereka. Yang kedua, ethical egois. Dalam teori ini, memaksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, eksistensialisme, dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre. Menurutnya, standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Yang keempat, relativisme. Dalam pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Dan yang kelima, teori hak right. Yang dianut dalam teori ini adalah kebebasan setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdernya. Dan etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Bertens 2013 juga merumuskan bahwa bisnis yang beretika ini sebenarnya perlu dipandang dari 3 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang ekonomi.
Bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, dari sudut pandang hukum. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Dan yang ketiga, dari sudut pandang moral. Bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. KB1 bagian C, definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Kegiatan bisnis dalam ajaran Islam bukan hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, namun kegiatan bisnis sekaligus kegiatan ibadah yang akan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan bekerja, meraih rezeki sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Bisnis yang islami pasti dilandasi dengan etika. Bisnis syariah sudah tentu memiliki etika dalam pelaksanaannya, karena berpegang pada Al-Quran, nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang hakiki. D. Nilai dasar dan prinsip etika bisnis dalam Islam. Dasar hukum etika bisnis dalam Islam terdapat dalam surat yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 29, ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 24, keempat, Surat An-Nur ayat 37, yang kelima, Quran Surat As-Saff ayat 10. Ada juga berpendapat bahwa nilai dasar dan prinsip etika bisnis dalam Islam adalah: pertama, persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua, keadilan atau adalah, yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah, yang keempat, keseimbangan atau tawazun, yang kelima, universalisme atau syumuliyah. Ketentuan umum etika bisnis dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam hal ini, kesatuan adalah sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Kedua, keseimbangan atau equilibrium atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus oleh Allah untuk membangun keadilan. Dan yang ketiga, kehendak bebas atau free will merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kebenaran. Dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran, lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu yang pertama kebajikan dan yang kedua kejujuran. Rasulullah SAW sangat banyak memberikan panduan dalam etika bisnis Islam sebagai petunjuk. Di antaranya yang pertama yaitu bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran, dan Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Dan yang keempat, ramah tamah. Dan kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Yang keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Yang ketujuh, tidak melakukan ihtikar. Yang kedelapan, takaran, ukuran, timbangan yang benar. Yang kesembilan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10, membayar upah sebelum keringat karyawan. 11, tidak monopoli. Dan 12, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya, bahaya, atau mudarat. Ke-13, komoditi. Bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal. 14, bisnis yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Selanjutnya 15, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Yang ke-16 yaitu memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayarnya. Yang ke-17 itu bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Beberapa prinsip dan etika bisnis dalam Islam yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yang akan menggeluti atau telah bergelut dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu keikhlasan, yang kedua ilmu, yang ketiga amanah dan kejujuran atau al-sidik, yang keempat al-wara, yang kelima al-samahah atau tenang rasa dan berlapang dada, yang keenam yaitu menjaga hak orang lain serta menjauhi kemudaratan, yang ketujuh al-wala atau loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin. Praktek bisnis yang dilarang dalam Islam. Etika bisnis syariah memiliki dua bagian. Pertama, internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan manusiawi, dan tidak diskriminatif.
Kedua, eksternal, meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab, serta kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai stakeholder perusahaan. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal di antaranya. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh dengan cara-cara zalim. Yang ketiga, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Keempat, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Dan yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan mengapa Islam melarang melakukan hal-hal seperti di atas. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba, dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130. Tidak boleh dengan cara-cara yang zalim, hadis riwayat Muslim. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Tidak boleh dengan cara-cara berjudi, hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa, Abi Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram, hadis riwayat Muslim, Nasa, Abu Dawud, dan Ahmad. Berikut beberapa etika yang harus dilakukan dan larangan untuk dilakukan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang pemasaran. 1. Tidak boleh menyembunyikan kecatatan barang. 2. 3. Sikap longgar dan ramah tamah. 4. Tidak menjelekkan bisnis orang lain. 5. Jujur dalam takaran dan timbangan. 6. Islam tidak mengenal persaingan namun sinergi. 7. Bisnis tidak dalam kondisi berbahaya. 8. Hanya menjual barang yang halal. 9. Melakukan penimbunan. 10. Praktik perantara atau percaloan atau mediasi yang merugikan. Dan yang terakhir, menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kedua, dalam bidang keuangan atau akuntansi. 1. Catatlah semua utang piutang dan bayar hutang. 3. Kelonggaran dalam piutang. 4. Larangan riba. 5. Boros, berlebihan, dan bermegah-megahan. Yang ketiga, dalam bidang kerjasama dan socialpreneur. Pertama, orientasi ta'awun. Yang kedua, berzakat. 4. Dalam bidang operasional atau produksi. 1. Bisnis tidak mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bisnis. Dan yang terakhir, dalam bidang sumber daya manusia. Pertama, pembayaran upah sebelum keringat karyawan mengering. Kedua, tidak memperkerjakan anak di bawah umur.